Oke, lanjut lagi, Man. Apa lagi ya? Eh, Balik lagi ke pertanyaan Pak Meda tadi, ternyata ada dua pertanyaan di sebelah bawah lagi. Pertanyaan pertama adalah bagaimana strategi membangun experience untuk lebih meningkatkan awareness sesuai message yang diinginkan arsitek lanskapnya. Pertanyaan kedua, era 4.0, apa memungkinkan menikmati situs-situs tanpa harus ke lokasi Hmm, atau layak dikembangkan? oke. Nomor satu, saya rasa pembekalan diri harus, gitu ya. Jadi kita jangan, kecuali kalau kita orangnya tipenya yang model senang fenomenologis gitu ya. Jadi datang tanpa bekal gitu, kita pengen tahu di dalamnya apa. Tapi saya rasa nggak semua orang seperti itu ya. Apalagi kalau misalnya kita datang ke sana itu dalam waktu yang sangat singkat. Makanya tadi saya bilang be a traveler kata turis itu sangat sulit karena kalau kita pergi ke suatu tempat biasanya tuh satu hari itu ada berapa objek sebenarnya. Dulu saya pernah ngobrol sama Mas Yori Antar itu. Dia pernah melakukan satu tour di suatu tempat, saya lupa di mana bersama teman-temannya, uh, arsitek-arsitek yang sekarang top-top itulah ya. Itu tentu pakai tour travel, gitu kan ya. Pakai tour travel, dan tour travelnya itu leader tournya itu punya mindset ini adalah turis biasa. Dia nggak tahu bahwa yang dibawanya arsitek-arsitek yang modelnya seperti itu gitu. Mas Yori itu cerita bahwa mereka sampai memecat tour leadernya di tengah jalan. Pokoknya lu duduk diem gak usah itu. Karena turnya tiap setengah jam, tiap 1 jam, ayo kita ngumpul, ayo kita ngumpul. Kita mesti ke sini, kita mesti ke sini. Padahal yang namanya mereka itu orang itu pinginnya berlama-lama di situ. Nah ini sebenarnya yang harus kita juga tekankan dalam suatu pariwisata bahwa tolong hargai suatu subjek atau suatu objek karya ini nih bukan cuma sebagai suatu nilai estetiknya aja gitu loh. Kayak orang paling seneng datang ke Eiffel itu di tempat di mana kalau foto tuh Eiffelnya bagus gitu loh. Tapi pernah nggak kamu datengin itu kakinya Eiffel itu lihat bagaimana paku kelingnya? Kan gitu. Jadinya eh, artinya pembekalan terhadap si pengunjungnya itu mesti kuat gitu. Memang mungkin dari 10 pengunjung mungkin kita punya dapat 2 atau 3 orang aja yang seperti itu ya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Toh juga dengan 2-3 orang itu punya dampak yang bisa bisa kuat juga untuk kita lakukan sepertinya itu. Dan berikutnya lagi adalah di orang di namanya di lokasinya juga jangan berpikirnya orientasinya hanya sekedar apakah itu ekonomi untuk jualan souvenir atau makan atau apa, tapi coba tolong promote ini sebenar-benarnya bagaimana itu. Terus yang kedua 4.0, apakah bisa kita mengunjungi situs kayak pakai VR gitu ya? Kok kalau saya mungkin konvensional ya, saya tetap pilih saya datang ke lokasinya tuh. Gimana ya gitu ya. Saya rasa kita tidak pernah bisa merasakan skala, tekstur, bau karena gini. Ada sekarang saya berapa kali udah berapa ini baca tentang landscape ya, landscape architecture itu bahwa kita melihat experience dalam suatu desain itu, kayak desain itu nggak cuma sekedar kita lihat secara visual, tapi secara tekstur, secara suara, secara bau gitu kan. Kayak kita pergi ke IKEA gitu tuh, sorry merek itu baunya sama. Mau IKEA di Alam Sutra kayak, mau IKEA di Singapura kayak, mau IKEA di mana kayak, baunya sama. Dan ini membawa suatu experience yang tidak bisa kita dapat lewat 4.0 tadi. Kecuali kalau misalnya pada saat pakai VR goggles itu terus dikasih wangi-wangian gitu ya, nggak tahu ya gitu ya. Tapi saya rasa saya termasuk yang konvensional, you have to go there lah gitu ya. Penuhin tuh cerita-cerita dengan kita berada di sana, dengan mengapresiasi bahwa kita ada pernah di sana gitu. Tapi nggak perlu juga nulis I was here gitu, nggak perlu juga gitu ya. Kira-kira seperti itulah Mas Meda. Gitu. Oke? Okay? Baik. Pertanyaan berikut dari Ibu Suci. Mohon informasi Pak Doni, indikator sejarah dari sebuah site lanskap merupakan salah satu penilaian terhadap site tersebut untuk bisa diangkat sebagai kawasan pusaka budaya yang dilindungi. Kita pakai parameter yang seperti apa ya Pak? Berapa tahun sih Pak Doni untuk masuk kategori kawasan pelestarian pusaka budaya? Terima kasih. Oke, Mbak Suci. Jadi
saya tadi di awal udah bilang bahwa saya tidak terlalu terpengaruh dengan yang namanya angka usia. Ya. Kalau misalnya kita bisa kayak gini deh, monumen Tugu yang ada di depan, sorry itu saya nyebut merek, ada depan Trisakti tentang monumen reformasi itu baru berapa tahun? Kan baru 20 tahun lewat ya, 21 tahun, 22 tahun lah. Ya kan? Belum masuk cagar budaya. Tapi itu suatu momentum fenomenal monumen yang punya dampak nasional yang sangat besar. Bagaimana kita menghargai itu? Dan mohon maaf, Tugu itu, apakah kita merasa itu sebuah desain yang appropriate, yang ada kita sekarang kita lihat ini? Nah, jadi kalau kita mau lihat secara sejarah, itu ada metodenya lagi. Metode sejarah itu ada sinkronik, ada diakronik, dan itu ya kita mesti ngajak orang peneliti sejarah lah ya untuk melakukan itu. Jangan kita lagi, walaupun mungkin di antara kita punya keminatan yang itu. Jadi kita bagi-bagilah ilmunya. Kasih sama yang pakar. Tapi intinya bahwa bagaimana sejarah itu bisa dibuktikan secara sinkronik dan diakronik, itu punya nilai apa tidak gitu loh. Cuman masalahnya kan sekarang gini, sejarah itu kan selalu hubungannya dengan kekuasaan gitu kan ya. Kalau kita bicara, contohnya kayak tadi, monumen reformasi, pahlawan reformasi yang ada di Trisakti. Bagi generasi kita itu punya nilai sejarah yang penting. Tapi bagi Orba, gimana? Itu kan apa ya, suatu bentuk rebellion gitu. Walaupun ujung-ujungnya ada hal yang kebaikan itu. Tapi sejarah selalu dimiliki oleh penguasa yang bercerita tentang dirinya gitu loh. Walaupun secara kasar bilang bahwa penguasa itu sejarah itu adalah milik penguasa gitu ya. Jadi tetap secara ilmu kita harus libatkan. Nilai sejarah itu bisa kita lihat dari seberapa besar nilai itu mempengaruhi kehidupan kita saat ini. Tapi kalau saya lebih tertarik kepada nilainya. Nilainya apa? Nilai secara budaya apa? Apa yang di-preserve? Apa yang di-pass on? Apa yang bisa kita teladan-teladan apa yang bisa kita dapatkan dan itu lebih punya dimensi yang lebih besar dibanding sekedar kita bicara sejarah kaitan dengan politik tentunya. Kira gitu. Gitu. Baik. Pertanyaan berikut dari Ibu Anggia Murni. Apresiasi dan experience beda tipis, apalagi dengan kekinian. Makin banyak foto di-upload di Instagram, makin banyak follower. Yang kita perlukan ialah memulai bahwa mengunjungi wisata budaya perlu dengan register sebelumnya. Ketika kuota tercapai, maka harus ditutup untuk hari itu dan tidak terima pengunjung lagi. Contohnya Machu Picchu. Juga kalau kita ingin mengunjungi Bhutan, negara tersebut tidak tertarik untuk memberi visa sebanyak-banyaknya. Tapi daya dukung lahan dan sumber makanan tidak mengganggu rakyatnya sendiri dan tidak merusak situs budaya tersebut. Lihat kunjungan ke Gua Pindul. Ini menarik. Ya, saya sangat setuju apa yang Bu Murni ya, bahwa memang turisme yang tidak terkontrol itu adalah sumber masalah yang sangat besar bagi situs-situs lanskap pusaka ya. Di mana-mana begitulah gitu ya, dan pembatasan itu sangat penting, sangat harus dilakukan walaupun memang taruhannya adalah ekonominya mungkin yang masuk tidak seperti yang diharapkan ya. Jadi contohnya gini deh, waktu saya mulai riset tentang situs Gunung Padang yang saya mau desain museum Gunung Padang itu ada suatu pencanangan. Saya nggak tahu ini resmi atau tidak, saya lupa yang dicanangkan oleh siapa ya, apa Bupati Cianjur atau mungkin kementerian atau apa enggak ya. Itu mencanangkan bahwa Gunung Padang akan dikunjungi sekian juta orang dalam tahun berapa. Wow, bisa dibayangkan kayak apa. Situs itu tuh gedenya sama lapangan bola, itu gede lapangan bola kemana-mana gitu. Gimana kalau orang 1 juta dibagi 365, dibagi anggaplah 10 jam orang bukanya situs itu. Dalam satu waktu itu berapa ratus orang ada situsnya gitu. Dan naik di batu-batu itu. Jadi pembatasan adalah is a must. Mau kita batasin pakai nomor, mau kita batasin pakai duit, tetap harus ada, caranya macam-macam sih. Kayak misalnya di
saya kalau di Taj Mahal itu dibedakan antara turis asing dengan orang lokal. Beda harganya itu bisa 20 kali lipat. Kalau nggak salah turis asing itu berapa rupiah? Sekitar 150.000 sampai 200.000 lah. Ya kalau di Eropa itu situs-situs budaya itu di rata-rata 10 sampai 15 euro lah harga masuknya. Sementara kalau di Taj Mahal itu orang lokal itu cuma setara 10.000 20.000 perak gitu. Dan berjubel sekali orang masuk. Cuma karena dia sangat luas situsnya. Jadi orang nggak berasa ramainya. Taj Mahal termasuk yang uncontrol lah kalau saya bilang. Cuman memang ada beberapa hal yang memang dia sangat strict gitu ya. Termasuk kayak tadi harus pakai kaos kaki, kaos sepatu tadi itu ya. Tapi pembatasan itu dilakukan. Waktu registrasi itu penting. Dia hanya buka sekian puluh orang dalam suatu waktu. Di Alhambra itu kalau nggak salah dibagi berapa shift dan satu shift itu hanya 2 jam dan dia yang batasi sekitar 40 orang dalam 2 jam itu. Begitu yang orang di dalam itu nggak bisa keluar, belum keluar, orang nggak boleh masuk. Saya ngantri waktu di Alhambra itu berapa lama untuk menunggu orang supaya keluar itu. Dan itu dibilang kalau kamu datang lewat dari jam segini, kamu nggak bisa lagi masuk. Nggak bisa misalnya kita dapat antrian jam 10, terus kita datang jam berapa gitu, nggak bisa. Gitulah. Jadi ini adalah salah satu cara untuk membatasi supaya kerusakan itu harus diminimalkan. Dan kita mungkin melihatnya bahwa ya nanti income-nya gimana ya, ya itu salah satu yang harus dipikirin, jangan arsitek landscape lagi yang mikir kan, gitu kira-kira begitulah, gitu Om, gitu Bu Murni, saya setuju banget sama Ibu. Baik, ada komentar dari Mbak Anissa Fajar, setuju banget Pak, be a traveler, not a tourist. Lalu ada pertanyaan berikut dari Mbak Vita Amanda. Terima kasih untuk presentasinya Pak Doni. Saya mau bertanya mengenai pendapat Bapak yang menjelaskan tentang Kali Besar di Jakarta tadi. Sebuah interpretasi yang bisa dibilang sedikit keliru karena menekankan beautifikasi daripada fungsinya. Hanya menurut Bapak saja ya, sebuah kali yang bisa ditampilkan itu seharusnya didesain yang bagaimana baiknya. Karena ada pendapat beberapa orang yang mengatakan kalau kali besar tersebut menjadi poin utama penarik di area ruang terbuka. Karena kalau dibuat tidak eye-catching, biasanya masyarakat tidak tertarik untuk mengunjunginya. Karena berdasarkan pengamatan di daerah Bandung, lokasi penelitian kuliah saya dulunya berada di area taman dan alun-alun Regol. Dan fungsi sempadan sungai sudah cukup diubah menjadi ruang terbuka non-hijau dan ruang hijau yang dulunya menjadi lebih terbatas. Dan fungsi sempadan sungai sudah cukup dirubah menjadi ruang terbuka non-hijau dan ruang hijau yang dulunya menjadi lebih terbatas. Tetapi positifnya itu menjadi penarik masyarakat terhadap ruang terbuka. Bagaimana pendapat Bapak untuk masukkan area desain pada ruang-ruang tersebut? Terima kasih. Ini dari siapa tadi? Maaf. Mbak Vita. Mbak Vita. Jadi gini, kalau soal Kali Besar, ya Kali Besar ini, correct me if I'm wrong, setahu saya itu sudah ditetapkan jadi cagar budaya. Jadi isunya itu. Dan di cagar budaya dia sudah ditetapkan jadi cagar budaya nasional gitu ya. Bahwa dia adalah merupakan struktur kanal. Dan salah satu yang menjadi penilaian adalah bahwa di struktur kanal itu bebas, yang namanya kanal itu bebas benda-benda dan lain sebagainya itu. Dan itu yang harus di-preserve gitu. Jadi kalau misalnya memang pendekatannya adalah bahwa kita mau bikin ini sebagai tempat eye catching, sebagai jadi crowd gitu ya, menarik dan sebagainya, cabut dulu itu cagar budayanya. Supaya kita tidak jadi bertentangan terus gitu. Jadi landasan kenapa dibilangnya itu ada suatu pendekatan pelestarian yang salah, karena ada dalam tanda kutip pelanggaran hukum di situ. Ini kemarin yang salah satu yang banyak berteriak dalam tanda kutipnya adalah Pak Danang. Pak Danang ini kalau nggak salah di TACB ya, TACB deh kalau nggak salah. Ya kan? Itu beliau bilang bahwa ini kesalahannya adalah bahwa Kali Besar ini sudah ditetapkan menjadi suatu cagar budaya yang dasarnya adalah ini kanal, struktur ini kanal.
Bahkan ada jembatan yang di tengahnya itu aja sampai mengganggu yang ceritanya kanal itu gitu. Karena itu kaitannya dengan keseluruhan sampai ke jembatan kota Intan yang di utaranya itu sampai ke laut di Peluicana. Nah kalau itu mau dijadikan satu ruang kota yang crowd-nya bagus, eye-catching, orang bisa datang ke sana segala macam, tapi itu tadi si desain si kanal tadi itu nggak mendukung, pilihannya mau cabut aja apa enggak itu predikat itu. Kan gitu jadinya. Nah, kalau yang terjadi di Bandung, saya nggak tahu kondisi seperti apa. Tapi kalau memang itu belum di-listed sebagai suatu cagar budaya, you can do everything kan? Tinggal pagar-pagarnya adalah pagar-pagar apa yang mau kita pakai gitu loh. Kalau ternyata unsurnya adalah ekologis bisa lebih bagus, kepada kota membuat ruang kota lebih baik dan sebagainya, mungkin go ahead, nggak ada masalah. Begitu ada suatu posisi di situ menjadi cagar budaya, itu ada sesuatu konsensus yang harus dipatuhi. Ini contoh, kita bicara sedikit ke building ya. Ada satu masjid di, kalau nggak salah di Pekanbaru, pokoknya di Riau deh. Masjid itu dinobatkan sebagai cagar budaya tingkat nasional, ya, karena perannya di Kerajaan Siak Indrapura gitulah. Bangunannya, bangunan masjid. Tapi setelah pada saat proses pelestarian yang salah, akibat daripada kontraktor dan pengawasan dan bla 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 itu nggak ngerti segala macam, akhirnya tersisa cuma beberapa tiang dari keaslian keutuhan dari si masjid tersebut. Apa yang terjadi? Peringkat situs bangunan cagar budaya itu diturunkan menjadi struktur cagar budaya. Diturunkan dari bangunan jadi struktur karena bangunannya sudah hilang, tinggal ada strukturnya. Nah, apakah kita mau seperti itu? Karena salah penanganan pelestarian, nilai-nilai itu diturunkan yang tadinya bangunan, karena kan ada kawasan, ada bangunan, ada struktur, ada benda. Nah, kalau kita udah jadi kawasan itu kan berarti dalamnya ada berapa situs, ada berapa benda, bangunan-bangunan gitu. Tiba-tiba kita ini kawasan sudah rusak nih, nggak bisa lagi kita cabut aja nih predikat kawasan cagar budayanya, kita ganti aja hanya bangunan A, bangunan B aja deh, kawasannya sudah hilang. Itu kan turun kelas. Ibarat dari SHM jadi HGB kan begitu. Nah, jadi apakah itu yang kita mau gitu kan? Makanya itu dalam seperti kasusnya di Kali Besar itu problemnya adalah itu. Gitu kan.